Sekaitan dengan pertanyaan teman-teman kita, yang mana didahulukan antara menghadap puasa yang sempat tertinggal karena faktor syar'i selama bulan suci Ramadan dan puasa Syawal itu sendiri. Maka dalam hal ini ada dua pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bi nikmatihi tatimmu salihat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan takunu lana likulli usrin yusra wa likulli da'in dawa wa likulli saqamin shifa wa ala alihi wa ashabihi wa surriyatihi wa man tabi'u bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat beriman rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Semoga pertemuan kita ini senantiasa mendatangkan rahmat, taufik, maunah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah melaksanakan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan. Kita berdoa teman-teman sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan. Allah mengampuni dosa-dosa kita, mengijabah setiap doa-doa yang kita panjatkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melancarkan rezeki kita, menjauhkan kita semua dari segala mara bahaya. Amin Allahumma amin. Insya Allah pada kajian kita kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan jamaah-jamaah yang bertanya lewat media sosial, juga ada yang langsung, tentang puasa Syawal. Ada beberapa pertanyaan, antara lain ada yang bertanya, yang mana didahulukan antara puasa Qada dan puasa Syawal? Ada pertanyaan seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana cara melaksanakan atau mengerjakan puasa Syawal yang paling terbaik? Yang ketiga, apakah bisa disatukan niat kita pada saat menghadap puasa dengan melaksanakan puasa Syawal? Kemudian yang keempat, apa keutamaan daripada puasa Syawal? Nah, inilah beberapa pertanyaan-pertanyaan yang disodorkan kepada Al-Fakir, baik melalui media sosial, demikian pula pertanyaan secara langsung. Nah, oleh sebab itu, jawaban ini saya akan tuangkan lewat video ini, supaya video ini bisa lebih bermanfaat kepada teman-teman sekalian, kepada orang banyak. Namun sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan ini teman-teman sekalian, saya ingin mengucapkan jazakumullah ahsanal jasa kepada semua pecinta Ruqyah Salam official dimanapun kalian berada, yang senantiasa mengikuti tayangan-tayangan dari channel ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, menjadikan rumah tangga kalian sakinah mawaddah warahmah, dilancarkan rezekinya, kemudian senantiasa diberikan iman dan takwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan khusus kepada teman-teman yang kebetulan bertemu dengan video ini, maka silakan bergabung di channel ini. Mari kita sama-sama membangun channel ini untuk menebarkan kebaikan. Silakan di subscribe dan jangan lupa pencet lonceng notifikasi supaya bisa mengupdate video-video terbaru dari channel ini. Juga jika video ini dianggap baik, bermanfaat, silakan di like, di komen, bahkan di share. Sahabat beriman rahimakumullah, baik, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, yang pertama, kami menghadirkan beberapa kitab. Antara lain ada kitab Fatawa Al-Baitil Muslim yang ditulis oleh Syekh Ali Jum'ah. Kemudian juga di dalam kitab Sahih Bukhari dan juga kitab Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Baik teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tentang puasa Syawal ini, itu hadis yang diambil oleh seluruh ulama adalah hadis yang sudah masyhur. Hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Nah, di dalam kitab ini, Fatawa Al-Baiti Al-Muslim yang ditulis oleh Syekh Ali Jum'ah di halaman 91. Jadi seperti ini kitabnya teman-teman. Di halaman 91 menyampaikan satu hadis tentang puasa Syawal. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadana summa atba'ahu sittan min syawalin faka'annama sama ad-dahr. Rawahul Bukhari. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia ikuti puasa Syawal 6 hari, maka orang itu seakan-akan dia telah berpuasa 1 tahun penuh. Subhanallah. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekaitan dengan pertanyaan teman-teman kita, yang mana didahulukan antara menghadap puasa yang sempat tertinggal karena faktor syar'i selama bulan suci Ramadan dan puasa Syawal itu sendiri. Maka dalam hal ini ada 2 pendapat. Yang pertama, ya, golongan mutasyaddid yang keras. Kemudian yang kedua, golongan mutasahil yang moderat. Nah, yang mutasyaddid ini, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa harus mendahulukan menyelesaikan puasa qada. Jadi misalnya jamaah teman-teman sekalian sempat sakit di bulan Ramadan, misalnya 1 hari atau 3 hari atau berapa hari kemudian sempat tidak berpuasa. Dan juga bagi ibu-ibu yang kebetulan berhalangan secara syar'i, kemudian akan melaksanakan puasa Syawal, maka ulama dari golongan pertama ini mengatakan bahwa seseorang belum dianggap berpuasa secara sempurna di bulan Ramadan ketika belum menyelesaikan qadanya. Maka menurut ulama dari kalangan ini, maka tidak dibolehkan ya untuk mengerjakan puasa Syawal. Jadi dia harus menyelesaikan qadanya terlebih dahulu, misalnya kalau 3 hari atau beberapa hari, maka selesaikan kemudian berpuasa Syawal 6 hari. Itu pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, jamaah sekalian, itu dari golongan mutasahilin, golongan yang moderat. Itu tidak apa-apa seseorang yang punya qada namun ingin mengerjakan puasa Syawal selama 6 hari, maka dia boleh mengerjakan puasa Syawal kemudian menyelesaikan qadanya pada bulan itu atau bulan-bulan selanjutnya atau bahkan di bulan Sya'ban sebelum masuk Ramadan. Karena menurut pendapat mereka bahwa Siti Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengqada puasanya itu nanti di bulan Sya'ban. Jadi ini ada 2 pendapat. Nah, kaitannya dengan pendapat ini pula jamaah sekalian, juga pertanyaan dari jamaah kita antara menyatukan niat qada dengan Syawal. Nah, ini juga di dalam kitab ini dibahas. Syekh Ali Jumat menjelaskan di kitabnya bahwa boleh seseorang berniat berpuasa qada di bulan Syawal. Itu tanggal 2 sampai berakhir bulan Syawal untuk berpuasa qada. Nah, niatnya misalnya seperti ini, nawaitu shauma gadin qadaan fardan lillahi ta'ala. Maka jika misalnya Ian berpuasa qada ini punya hutang puasa atau qada 6 hari, maka menurut beliau, maka termasuk dia telah berpuasa sunnah 6 hari Syawal. Nah, berbeda ketika ada di antara kita berniat berpuasa Syawal, maka qadanya tidak tertutupi. Misalnya kalau teman-teman ada yang berniat berpuasa Syawal dengan niat seperti ini, nawaitu shauma gadin an ada'i sunnatas syawali lillahi ta'ala. Maka niat ini hanya untuk puasa sunnah Syawal dan qadanya
itu tidak gugur. Nah, ini menurut pendapat Syekh Ali Jum'at yang dikutip dari beberapa para ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bagaimana cara mengerjakan puasa Syawal? Nah, di dalam mengerjakan puasa Syawal ini ada beberapa syarat. Di dalam melaksanakan puasa Syawal 6 hari ini ada beberapa cara. Ya, yang pertama, mengerjakan puasa Syawal itu hari kedua setelah Ramadan, selama 6 hari berturut-turut, jadi berakhir di tanggal 7. Nah, ini adalah puasa Syawal yang paling sempurna, yang paling afdal menurut para ulama. Jadi begitu selesai Ramadan, hari raya Idul Fitri tanggal 1, maka dia langsung berpuasa tanggal 2, tanggal 3, 4, 5, 6, 7. Jadi berakhir tanggal 7. Inilah pelaksanaan ibadah puasa Syawal yang paling terabdal. Karena berdasarkan hadis, man shama Ramadana summa atba'u sittan min Syawalin kana lahu kasyamid dahri. Jadi siapa yang telah menyelesaikan puasa Ramadan, kemudian dia ikuti 6 hari berikutnya secara mutawaliyah, berturut-turut, maka itulah puasa yang paling sempurna. Kemudian cara yang kedua dalam melaksanakan atau mengerjakan puasa Syawal adalah melakukan puasa Syawal 6 hari berturut-turut, tetapi bukan di hari kedua. Jadi bisa di minggu kedua, minggu ketiga. Itu yang penting dikerjakan secara berturut-turut selama 6 hari. Ini cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah mengerjakan puasa Syawal 6 hari, 3 hari sebelum puasa sunat atau sunnatul bid atau puasa putih. Puasa putih ini setiap bulan tanggal 13, 14, 15. Jadi puasa Syawalnya dimulai 3 hari sebelum tanggal 13, berarti dimulai di tanggal 10, 11, 12, 13, 14, 15. Atau 3 hari setelah puasa putih. Jadi dimulai di tanggal 13, 14, 15, 16, 17, 18 Zulhijjah. Ini cara ketiga, cara terbaik pula. Kemudian cara keempat teman-teman sekalian adalah mengerjakan atau melaksanakan puasa Syawal selama 6 hari selang-seling. Jadi dipisah-pisah, misalnya di tanggal 2, kemudian di tanggal 5, atau kapan saja, yang penting cukup 6 hari dan masih di bulan Syawal tersebut. Nah, kemudian cara yang kelima, mengerjakan puasa Syawal pada hari-hari disunatkannya orang berpuasa, yaitu hari Senin, hari Kamis. Jadi Senin, Kamis. Jadi dalam 1 minggu selama 4 minggu, 6 kali berpuasa. Jadi setiap minggu 2 kali, Senin, misalnya puasa Senin, Selasa, Rabu, tidak puasa lagi, kemudian nanti Kamis. Begitu seterusnya. Nanti di minggu kedua kemudian puasa Senin, Kamis. Nah, ini juga cara terbaik. Jadi ketika teman-teman berniat, nawaitu shoma gadin an adai sunnat syawali lillahi ta'ala, itu pada hari Senin, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala sunnah puasa Syawal dapat, puasa Senin sunatnya pun dapat. Ini keistimewaannya. Kemudian cara yang keenam, yaitu cara puasa Daud. Hari ini puasa, besok tidak puasa. Hari ini puasa, besok tidak puasa. Nah, semua ini cara menjadi pilihan kepada kita yang ingin mendapatkan pahala seperti yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya. Kemudian sahabat beriman rahimakumullah, lalu apa keutamaan, faidah daripada puasa 6 hari Syawal? Dalam kitab Lataiful Ma'arif yang ditulis oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di halaman 300, ada 4 keutamaan yang disampaikan oleh beliau. Yang pertama, keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal itu pahalanya sama dengan berpuasa selama 1 tahun penuh. Seperti
penjelasan di hadis itu tadi. Kemudian keutamaan yang kedua, bahwa puasa Syawal ini itu sama dengan salah sunat rawatib yang menyertai salah fardu. Misalnya salah fardu kan ada salah sunatnya sebelumnya, ada salah sunat sesudahnya. Maka puasa Syawal itu sama dengan salah sunat rawatib ba'diyah. Sementara puasa Sya'ban, ya kita juga dianjurkan berpuasa di bulan Sya'ban, itu sama kedudukannya dengan salah sunat rawatib qabliyah. Nah, apa hikmahnya? Fungsi atau hikmah salah sunnah rawatib teman-teman sekalian adalah menutupi kekurangan-kekurangan di dalam menunaikan salat fardu tersebut. Maka demikian halnya teman-teman sekalian, maka segala bentuk kekurangan ibadah puasa yang kita kerjakan selama sebulan penuh, maka dengan mengerjakan puasa sunnah Syawal 6 hari dan puasa Sya'ban sebelumnya, maka menutupi kekurangan-kekurangan tersebut. Itu hikmah yang kedua. Kemudian hikmah yang ketiga, puasa Syawal ini akan menjadi tanda, alamat diterimanya seluruh amal ibadah kita di bulan suci Ramadan, khususnya puasa Ramadan kita. Itu menurut beliau. Karena begitu selesai mengerjakan ibadah puasa, ternyata kita masih memperhatikan puasa meskipun puasa itu adalah puasa sunnah. Nah, ini termasuk tanda-tanda bahwa puasa kita itu benar-benar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena meskipun di luar Ramadan kita masih mau menghadirkan puasa-puasa yang hukumnya sunnah, yang bisa menghadirkan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian keutamaan yang keempat, bahwa berpuasa di bulan Syawal ini adalah termasuk ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala bentuk nikmat karunia berupa kesehatan, kemudian bisa melaksanakan ibadah puasa, kemudian melaksanakan qiyamul lail dan ibadah-ibadah selama bulan suci Ramadan. Jadi puasa Syawal ini sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat tersebut yang Allah berikan kepada kita semua. Karena dalam Al-Quran dikatakan, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Sahabat beriman rahimakumullah, semoga ini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman sekalian. Jika ada yang kurang, maka silakan dikoreksi dan ditambahkan. Dan mohon maaf jika di dalam penyampaian ini ada yang kurang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.